Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Cecilia Novia Putri Aryani. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Amikom Yogyakarta. NIM aku 249644071. Saya berasal dari kota Yogyakarta dan saat ini saya berumur 20 tahun. Nah, dalam berorganisasi tentunya aku sudah pernah menjadi pemimpin ketika aku menempuh sekolah menengah kejuruan pada organisasi OSIS. Nah, dulu aku merupakan koordinator bidang 4, yaitu tentang minat dan bakat, yang prokernya itu nanti terdiri dari Hari Kartini, kelas meeting, hari olahraga nasional, hari ulang tahun sekolahan, gitu-gitu. Nah, saat itu aku pernah menjadi ketua panitia ketika program kerja Hari Kartini dan hari kelas meeting. Nah, di situ aku menyusun banyak rencana bersama dengan teman-teman aku supaya kegiatannya itu berjalan dengan lancar. Apalagi panitia-panitia yang ditunjuk itu pasti dari anggota OSIS itu sendiri tanpa ada campur tangan guru ataupun siswa lainnya. Ketika menjadi ketua, pastinya aku memiliki peran yang banyak dan besar banget. Aku bertanggung jawab untuk mengkoordinir semua panitia yang ada dalam kegiatan tersebut, bagaimana kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, terus menyusun kegiatannya apa aja, dan tujuannya gimana untuk siswa-siswanya. Apalagi ketika hari ulang tahun sekolahan itu nggak hanya melibatkan siswa dan guru aja. Terkadang kita juga melibatkan warga sekitar, masyarakat sekitar, pihak eksternal lainnya yang membuat tanggung jawab aku itu semakin besar. Organisasi yang pernah aku ikuti yaitu di tingkat SMK ada OSIS itu tadi, dan aku bertanggung jawab untuk menjadi koordinator bidang 4 mengenai minat, bakat, dan kreativitas siswa. Setelah itu aku mengikuti organisasi di masyarakat yaitu namanya Orang Muda Katolik, biasa disebut OMK. Nah, di situ awalnya aku hanya sebagai koordinator putra altar. Nah, karena masa jabatannya sudah selesai, jadi kita melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua baru, dan disitu aku berkesempatan menjadi wakil. Nah, yang ketiga, saat ini aku mengikuti himpunan mahasiswa ilmu komunikasi, dan disitu aku diberikan tanggung jawab untuk menjadi staff event organizer. Nah, karena saat ini aku masih mengemban jabatan di OMK dan di himpunan, maka aku mempunyai visi misi dan strategi organisasi pada OMK itu dengan visi untuk mewujudkan organisasi OMK ini aktif, inovatif, dan berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Karena organisasi OMK di lingkungan aku ini lumayan sedikit mengalami penurunan dikarenakan generasi-generasi saat ini itu lebih suka untuk menghabiskan waktu untuk bermain daripada untuk mengurusi organisasi seperti OMK ini. Nah, misinya itu dengan meningkatkan kualitas dari organisasi itu tersebut dengan bonding satu sama lain, pengurus satu sama lain. Nah, yang kedua itu membangun solidaritas dan kerjasama antar pengurus. Nah, setelah itu bisa turun dari pengurus ke anggota-anggota yang lain. Yang ketiga itu mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar kami, terutama untuk umat Katolik yang menjadi prioritas kami. Nah, saat ini kami sedang mengadakan kegiatan Natalan yang sebenarnya sudah sedikit lambat. Nah, untuk strateginya itu menyelenggarakan latihan rutin, karena di gereja kami itu terdapat tugas-tugas seperti tugas menyanyi atau kor, terus habis itu tugas tata laksana, tugas gotong royong, gitu-gitu. Itu kita harus mengadakan latihan terutama untuk kor dan tata laksana. Nah, setelah itu kami juga mengajak anak-anak kecil untuk
beraktif di gereja karena mereka adalah salah satu regenerasi kami. Setelah itu kami juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak karena kerjasama dengan berbagai pihak internal maupun eksternal itu dapat memberikan hal positif kepada kami ketika kami memiliki kegiatan yang besar seperti perayaan Natal atau perayaan Paskah. Itu kami membutuhkan sponsor yang banyak. Jadi kita menjalin kerjasama baik dengan pihak eksternal maupun internal, baik itu organisasi yang Nasrani ataupun yang lainnya. Kita tetap menjalin hubungan yang baik. Untuk proses memulai kepemimpinan, menurut saya itu memulai dengan memimpin, mengenal anggota terlebih dahulu. Jadi kita harus hafal dengan sifat-sifat anggota kita. Nah, untuk memahami karakter, kemampuan, mood, dan harapan mereka itu, kami itu harus banyak-banyak kumpul, harus banyak-banyak bonding supaya kami tuh tahu luar dalamnya orang ini tuh gimana, luar dalamnya orang itu tuh gimana. Nah, setelah itu saya menyusun rencana kerjasama agar setiap anggota itu merasa dilibatkan dan memiliki tanggung jawab gitu. Karena di sini aku posisi sebagai wakil dan aku memiliki ketua, jadi aku harus menyamakan visi misiku dengan ketuaku. Nah, setelah visi misi bersama ketuaku ini sudah satu jalan, aku akan menjelaskan visi misiku kepada anggota dengan jelas, sederhana, melalui rapat, diskusi, dan contoh nyata dalam tindakan. Selain itu, aku juga membuka ruang tanya jawab kepada mereka agar mereka itu paham dengan tujuan organisasi ini. Nah, masalah dalam organisasi itu pasti akan terjadi, maupun secara internal ataupun eksternal. Untuk masalah internal, aku akan mengadakan musyawarah dan komunikasi terbuka seluruh pengurus. Contohnya, ada satu anak yang tidak terima dengan salah satu pendapat dari anak B. Nah, di situ kita akan melakukan diskusi untuk mencari solusinya bersama. Nah, hal seperti ini kan sering banget terjadi ya di organisasi. Nah, untuk meminimalisir hal-hal tersebut, kita harus melakukan musyawarah untuk mencari solusi dan mencari bagaimana hal ini tuh minimal untuk terjadi lagi. Nah, untuk masalah eksternal seperti keterbatasan dana, terus mencari sponsor atau kerjasama dengan pihak luar, itu nanti kita akan meminta tolong kepada orang yang lebih tua karena organisasi OMK ini masih berada di naungan gereja di wilayah kami gitu. Untuk gaya kepemimpinan yang ingin aku terapkan dalam diri aku ingin menggunakan gaya demokratis ya, karena gaya ini itu memberikan anggota kita untuk berpendapat. Contohnya, dalam menentukan program kerja, itu enggak kita tentukan oleh aku ataupun ketuaku, tapi anggotaku juga bisa menentukan program kerjanya melalui diskusi ataupun voting bersama dalam rapat. Nah, ketika mengambil keputusan, aku sering mempertimbangkan masukan dari anggota. Jadi, sering kayak labil sendiri gitu. Ini aku harus ngambil keputusan yang gimana ya? Aku harus ngambil keputusan yang gimana ya? Karena aku itu suka menganalisis dampak keputusan aku, lalu menentukan pilihan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Nah, itu tuh yang bikin aku terkadang tuh bingung untuk mikirnya tuh gimana. Karena kayak nanti kalau aku ngambil ini, nanti kendalanya ini. Tapi nanti kalau aku ambil yang ini, kendalanya nggak ada, tapi pasti ada hal yang negatif gitu. Implementasi ilmu kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, aku akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, disiplin, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan bijak dalam mengambil keputusan, baik di lingkungan kampus, masyarakat, ataupun lingkungan kerja besok. Nah, tapi hal ini juga sering
terjadi di lingkungan keluarga aku. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Jika terdapat kurang atau salah, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.